Coba bayangin deh, ada gerbang tol di tengah laut. Tapi ini bukan di jalur biasa, melainkan di salah satu rute perkapalan paling vital di seluruh dunia. Nah, sebuah aturan baru yang kelihatannya sepele ini ternyata punya potensi buat mengguncang fondasi ekonomi global yang udah berdiri puluhan tahun. Yuk kita bongkar bareng-bareng ceritanya. $2 juta. Ini bukan harga mobil sport terbaru atau apartemen mewah loh. Ini adalah tarif sekali lewat di salah satu selat paling strategis di planet kita. Beneran, Anda nggak salah dengar. Dunia baru aja punya jalan tol di laut dan harganya, ya bikin geleng-geleng kepala. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal tarifnya yang selangit loh. Ada satu aturan main yang kecil, tapi dampaknya itu loh raksasa banget. Aturan inilah yang bikin semua pemimpin dunia langsung menoleh. Mata uang yang paling dominan di dunia, dolar Amerika, ternyata sama sekali nggak laku di sini. Nah, mari kita bedah, ini sebetulnya ada apa sih? Oke, kita mulai dari lokasinya. Selat Hormuz. Jalur perairan yang sempit ini sekarang diubah sama Iran jadi mesin pencetak uang baru. Strateginya cerdik banget. Mereka memberlakukan tarif wajib buat setiap kapal yang mau lewat. Ya, persis kayak gerbang tol yang biasa kita temui di jalanan. Terus gimana cara kerjanya? Gampangnya, Iran itu bikin semacam pos pemeriksaan di tengah laut. Jadi setiap kapal yang mau lewat, wajib lapor dulu ke Angkatan Laut Iran. Nanti mereka bakal dipandu lewat jalur yang sempit dan diawasi ketat. Dan yang paling menarik, Tiongkok ternyata udah jadi pelanggan pertama. Mereka udah bayar tol ini untuk 2 kapalnya. Ini bukti kalau sistemnya udah berjalan. Sekarang, coba deh lihat angka ini. 1.350 triliun rupiah. Gila kan? Itu potensi pendapatan Iran dalam setahun hanya dari jalan tol ini aja. Kita hitung-hitungan kasar ya, dengan rata-rata 110 kapal lewat per hari, itu artinya mereka bisa dapat sekitar 3,7 triliun rupiah setiap hari. Ini bukan lagi sekedar nambah pemasukan negara, ini benar-benar game changer yang bisa mengubah total peta ekonomi Iran. Oke, tarif tolnya emang gede banget, tapi sejujurnya bukan itu bagian yang paling bikin dunia gempar. Ada satu detail kecil, satu syarat pembayaran yang jadi inti dari semua ini. Nah, sekarang kita lihat, mata uang apa sih yang mereka minta? Pegas, jelas, dan tanpa kompromi. Iran menolak mata uang yang selama ini jadi rajanya perdagangan global, dolar Amerika Serikat. Kalau Anda mau bayar tol ini pakai dolar, jawabannya cuma satu, ditolak. Jadi, kalau bukan dolar, terus pakai apa dong? Jawabannya cuma satu, yuan Tiongkok. Semua pembayaran wajib harus dan kudu pakai yuan. Nah, ini bukan keputusan bisnis biasa. Ini adalah langkah strategis yang secara langsung menguntungkan Tiongkok dan pada saat yang sama jadi tantangan terbuka buat dominasi dolar. Semua negara yang kapalnya lewat sini sekarang terpaksa harus beli dan menyimpan yuan. Inilah nama permainannya, dedolarisasi. Sebuah upaya yang sistematis dan terencana untuk mengurangi ketergantungan dunia sama dolar. Jadi, sistem tol di Hormuz ini bukan cuma soal cari duit. Ini adalah senjata ekonomi baru, sebuah alat pemaksa yang mendorong negara-negara lain untuk mulai pakai dan menyimpan yuan. Nah, supaya kita benar-benar paham seberapa besar dampak langkah Iran ini, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Kenapa sih dolar bisa sekuat itu? Jawabannya ada di dalam sistem bernama petrodolar, sebuah cerita kunci yang mungkin jarang kita dengar di buku sejarah. Sistem petrodolar ini lahir tahun 1974. Sejak saat itu, siapapun yang berani menantangnya biasanya akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Lihat aja nasib Saddam Hussein dan Muammar Gaddafi. Keduanya sama-sama pernah coba menjual minyak dengan mata uang selain dolar. Dan kita semua tahu, keduanya berakhir tragis. Ini bukan kebetulan loh, ini adalah bukti seberapa serius Amerika Serikat menjaga sistem yang jadi sumber kekuatan mereka ini. Intinya itu sebenarnya simple banget. Semua negara di dunia butuh minyak. Dan untuk bisa membeli minyak, mereka semua butuh dolar AS. Inilah jangkar yang mengikat ekonomi seluruh dunia ke dolar selama lebih dari 50 tahun. Amerika bisa terus mencetak uang karena mereka tahu dunia akan selalu butuh dolar untuk membeli si emas hitam ini. Jadi, langkah Iran ini bukan sekedar tantangan biasa. Ini bisa dibilang seperti sebuah deklarasi bahwa sebuah sistem tandingan yang baru, sebut saja petro-yuan, mungkin sedang dalam proses kelahiran. Kita ini sedang menyaksikan potensi terbelahnya tatanan ekonomi dunia menjadi 2 kubu yang saling bersaing. Jangan salah, tol $2 juta ini baru pemanasan. Ini baru fase uji coba. Hadiah utamanya, tujuan akhirnya, itu jauh lebih besar, yaitu mengalihkan seluruh perdagangan minyak yang lewat Selat Hormuz ke dalam mata uang yuan.
Kalau fase pertama ini berhasil, langkah logis selanjutnya ya memaksa transaksi minyaknya juga wajib pakai yuan. Kenapa sih Selat Hormuz ini sepenting itu? Karena ini dia pertaruhannya. 20%. 20% dari seluruh pasokan minyak dunia itu lewat jalur sempit ini setiap hari. Sekarang coba bayangin, apa jadinya kalau 1/5 perdagangan komoditas paling vital di dunia ini tiba-tiba nggak lagi pakai dolar? Guncangannya pasti akan terasa sampai ke seluruh penjuru planet. Nah, ini dia gambaran masa depan yang mungkin banget terjadi. Dunia yang terbelah dua. Di satu sisi ada blok petrodolar, dipimpin oleh Amerika Serikat, sumber minyaknya dari barat. Di sisi lain ada blok petro-yuan yang dipimpin Tiongkok, sumber minyaknya dari Timur Tengah dan didukung negara-negara BRICS. Dua sistem, dua mata uang, dan dua rantai pasok energi yang bakal saling berkompetisi. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya di panggung dunia, sekarang saatnya kita bawa isu ini pulang ke rumah. Apa artinya semua ini buat kita di Indonesia? Ini bukan lagi sekedar berita luar negeri yang jauh di sana. Ini adalah sebuah perubahan fundamental yang dampaknya akan sangat terasa langsung ke ekonomi dan masa depan kita semua. Karena kita sangat bergantung pada minyak dari Timur Tengah, Indonesia hampir pasti akan ikut terseret ke dalam blok petro-yuan. Artinya apa? Bank Indonesia harus mulai mengubah komposisi cadangan devisanya, mulai menumpuk yuan dalam jumlah besar untuk perdagangan. Di satu sisi, ini jelas tantangan. Tapi di sisi lain ini bisa jadi peluang. Yuan yang makin kuat bisa mendorong lebih banyak investasi Tiongkok dan relokasi pabrik-pabrik mereka ke Indonesia. Artinya ada potensi lapangan kerja baru. Kita harus jeli melihat dua sisi dari koin yang sama ini. Aturan main ekonomi dunia sedang ditulis ulang tepat di depan mata kita. Dominasi dolar yang puluhan tahun seolah tak tergoyahkan, kini punya penantang yang sangat serius. Jadi pertanyaan besarnya bukan lagi apakah ini akan terjadi, tapi seberapa siapkah Indonesia? Apakah kita hanya akan pasrah jadi penonton, atau kita bisa jadi pemain yang cerdas di era baru petro-yuan ini? Jawaban dari pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan bangsa kita. Terima kasih sudah menyimak.